Tapi ini ada banyak as'ilah. Semoga Allah Ta'ala memberi kemudahan untuk bisa menjawabnya. Nah, bagaimana nasihat untuk orang tua yang membiarkan anaknya bermain HP dengan dalih mumpung masih liburan dan untuk menghilangkan jenuh sejenak sehingga berakibat anak-anak dewasa sebelum waktunya? Nah, karena diam-diam mengakses situs dewasa. Kemudian apakah dibenarkan Ustaz ketika anaknya berbuat jelek, orang tua membiarkan dengan dalih jenenge bocah, dia masih kecil, padahal usianya sudah mendekati 10 tahun, bahkan telah mendekati balik. Bukankah kebaikan itu adalah kebiasaan? Wah, ya sudah, ini pertanyaan tapi sudah ada jawabannya ya. Nah, dalam pertanyaan itu sendiri, barakallahu fikum, jazakum khair. Ini nasihat untuk kita semua ya. Nah, bukankah kebaikan itu adalah kebiasaan? Nah, jadi jangan dibiasakan tasahul ya. Jangan dibiasakan bermudah-mudahan. Barakallahu fikum. Nah, ini semua adalah ungkapan-ungkapan ketidakmampuan orang tua dalam mengarahkan anaknya ya. Oh, nggak masalah, masih kecil. Berarti ini orang tua nggak bisa ngurusi anak kecil. Nah, jadi ini semuanya dilihat sigon, kemudian diarahkan ya. Nah, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, kita jangan kemudian berdalih menghilangkan kejenuhan, berdalih jenenge bocah, berdalih mumpung masih liburan. Nah, gitu. Karena itu adalah celah yang dapat merusak anak-anak kita sendiri. Yang rugi ya kita sendiri nanti. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan bermudah-mudahan dalam masalah itu. Jazakumullah khairan. Ini tulisannya bagus, jadi bacanya enak ya. Nah, ini perlu juga diajarkan ke anak-anak kita ya, cara menulis bahasa Indonesia ya. Karena anak-anak kita itu ternyata Arabnya bagus, tapi ketika nulis Latin nggak bisa dibaca ya. Nah, jadi perlu latihan nulis Latin juga ya. Nah, barakallahu fikum. Apa hukumnya bapak minta doakan anaknya dan sebaliknya anak minta doakan bapaknya? Bagus, nggak masalah ya. Tapi diiringi dengan doa sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak, doakan bapak ya. Pak, doakan anakmu Pak. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum, saling mendoakan ya. Nah, dan diiringi dengan berdoa masing-masing untuk kebaikan diri sendiri. Barakallahu fikum. Nah, tapi ada enggak orang tua yang bilang sama anaknya, nak, doakan bapak ya, anak itu. Anak doa untuk dia sendiri aja enggak, paling doa ke bapak. Nah, kecuali anak yang soleh ya. Nah, tanpa diminta pasti akan mendoakan orang tuanya. Barakallahu fikum. Baik ketika masih hidup orang tuanya, apalagi setelah mati. Bagaimana kalau anak meniru orang yang ada di film? Nah ya, bagaimana ini? Salah siapa? Makanya jangan dibiarkan nonton film ya. Nanti anaknya niru film, baru tanya ke ustadznya, Ustadz, anak saya niru, anak saya bintang film ini. Terus yang bolehkan nonton film siapa? Yo saya. Yo kamu pikirkan sendiri. Kamu yang melakukan, aku yang tanggung jawab. Barakallahu fikum ya. Nah, itu orang tua itu kayak gitu. Kalau sudah terjadi anaknya kayak gitu baru bingung. Nah, sebelum terjadi ya tutup rapat-rapat
begitu ya. Nah, barakallahu. Ini kemungkinan orang tuanya ini males komunikasi sama anak ya. Hanya anaknya komunikasi sama bintang film. Nah ini harusnya bintang filmnya itu ya bapaknya itu di rumah. Bapaknya itu memerankan figur sebagai ayah. Dapat cerita kepada anaknya tentang kehidupan. Gak apa-apa lah, kita gunakan dulu teori orang dulu, dongengi anaknya. Ben iso turu, begitu ya. Masih sudah besar, didongengi, ya gitu ya. Nah, nggak masalah. Jadi anaknya kok belum tidur, nggak bisa tidur, bi. Anaknya sudah gede. Oh iya, sini, bapak punya cerita menarik. Ya bukan cerita kancil makan timun. Cerita bagaimana bapaknya dulu. Ya, cerita. Wah, anak itu seneng. Diceritain itu seneng. Ya. Sampai ngantuk, yang cerita ngantuk, yang diceritain ngantuk. Nah, kalau bapak gak bisa menjalankan peranan itu, gak bisa diconak. Iya, ditinggal sama bapaknya. Hanya anaknya. Nah, cari cerita dari bintang film lain. Akhirnya niru yang ada di film, ya. Jadi orang tua usahakan memperbanyak komunikasi dengan anaknya di rumah. Syukur-syukur murojaah bersama, ya. Nah, anaknya yang baca, bapaknya yang dengarkan. Nah, bapaknya pintar juga kan. Atau bapaknya tanya sama anaknya, nah gitu, pelajaran-pelajaran atau hukum-hukum apa. Nah, anaknya yang pintar, gitu. Pokoknya sering komunikasi dengan anaknya supaya anaknya itu gak menggunakan waktu kosongnya untuk yang lain. Bagaimana sikap kita terhadap teman kita yang suka bicara kotor? Sudah dinasihati tapi sama saja. Nasihati terus ya. Nah, barakallahu. Dinasihati terus, barakallahu. Ya gitu aja ya. Nah, jangan ditiru. Itu yang kedua. Apakah dijauhi? Dia mendekat terus. Ya, nah kalau dinasihati dia nggak mau, berarti nasihatnya belum diterima. Jangan menyerah ya, tinggal gitu aja. Nanti kalau gitu lagi nasihat lagi. Barakallahu. Ini saya jawab yang gampang-gampang saja ya. Yang sulit-sulit nggak saya jawab. Barakallahu.
Apa yang harus dilakukan oleh bagian kesantrian atau keamanan pondok menghadapi santri-santri sekarang yang kebanyakan manja-manja. Manjanya apa? Barakallahu. Jadi jangan kemudian pobi dengan manjanya santri. Manjanya santri berarti santrinya akrab sama bagian kesantrian. Kan mas, jalan-jalan mas, gitu. Kalau sampai santri bilang gitu, berarti santrinya itu akrab sama bagian keamanan sama kesantrian, ya. Tapi kalau remaja nggak berani, berarti nggak akrab. Ya sudah, tinggal mau jalan-jalan kemana, gitu. Terus bisa belajar enggak? Gitu. Pokoknya diajak aja, ya, supaya mereka bisa berpikir dewasa. Apakah pantas dan layak jalan-jalan saat itu atau layak permintaannya dipenuhi. Jangan terlalu kaku, ya. Jangankan bagian kesantrian, ya. Saya di sana aja mudir Ustaz, liburannya yang banyak gitu. Pengen berapa hari gitu. Ya, yang lama gitu. Insyaallah gitu. Ya. Berani. Itu bukan lancang sama kita, berarti ini enggak takut sama kita, ya. Masalah diterima atau tidak kan terserah kita, ya kan. Tapi jangan langsung dimarahi. Barakallahu. Ada cukup maju Ustaz, kalau acara rapotan ada nasi kotaknya Ustaz. Terus dananya gimana? Iuran enggak Ustaz? Ya kalau bisa dari pondok Ustaz, sekali-kali Ustaz. Manja kayak itu. Bagi saya ini santri berarti enggak takut sama kita. Selama pondok ada, mengapa tidak? Itu insyaallah. Ada bagian lomba Ustaz, dananya kurang gitu. Mau buat kenang-kenangan. Kurang berapa? Ya 10 juta Ustaz. Apakah manja? Barakallahu, ya mungkin sebagian orang bilang manja, ya kan. Tapi kalau itu membuat mereka kerasan di pondok kita, senang belajar berlama-lama di pondok kita, mengapa tidak? Tak iya kan? Ya, insyaallah. Kasih. Semangat belajarnya ya. Tapi kalau dia manja, gak berani, malah bicara di belakang. Suruh prestasi, suruh berkreasi, tapi gak dimodali. Ini udah mulai suka ngerasani di belakang, itu malah gak baik, ya. Jadi bagian kesantrian, bagian keamanan atau bagian pemegang pondok yang fleksibel saja. Selama ada, kenapa tidak? Itu aja, ya. Memang mereka itu harus dibikin nyaman supaya kerasan. Kalau kerasan kan pondoknya semarak. Kalau gak kerasan semua, mau ngajar siapa? Mendatangkan anak-anak muda supaya mau belajar di pesantren itu gak mudah zaman-zaman sekarang ini, ya. Butuh perjuangan. Jadi harus dibikin nyaman. Barakallahu fikum. Kalau ada,
Tapi kalau sampai utang Ustadznya jangan. Ya udah bang, tak utang tonggo. Jangan memaksakan diri. Apa nasihatnya untuk anak yang suka bernyanyi? Ya, ini termasuk kasus yang sekarang lagi banyak dialami pondok-pondok pesantren salafiyin. Ya, menyanyi. Ya, betul ya? Oh, kak aku. Nah, ini berarti punya bakat paduan suara, ya. Nah, barakallahu. Ini ada lomba adzan. Ya, biar nyanyinya tadi itu enggak nyanyi, ya, adzan, ya. Barakallahu itu biasanya dia lagi galau, kangen rumah. Jadi lagu-lagu lawas itu muncul. Apalagi tetangganya punya hajatan, lagunya pas lagu yang ia hafal, wah tambah. Ya, itu kadang-kadang spontanitas, ya itu obol bestaan. Ya jangan langsung diperlakukan dengan kasar, ya. Tanya kok nyanyi kenapa, gitu. Saya tahu hukumnya kok masih nyanyi gitu. Nggak sengaja, Ustaz, nggak sengaja, padahal dia benar-benar menikmati, nggak sengaja gimana? Nah, maksudnya itu spontanitas. Barakallahu. Ya, masing-masing punya cara nangani, ya. Nah, saya yakin pengurus di Madrasah ini sudah profesional, ya, nangani anak yang suka menyanyi gitu, ya. Nah, ya kita kasih nasihat arahan, ya, barakallahu, bahwa hal-hal semacam itu sebaiknya diganti dengan banyak-banyak baca Quran, ya. Makanya itu jangan sampai banyak kosongnya. Kalau udah banyak kosongnya itu santai itu macam-macam ulahnya itu, yo nyanyi, yo joget, yo ya macam-macam lah, coret-coret, yo macam-macam. Begitu. Apalagi sudah kosong, nggak ada pelajaran, sumpek, nggak ada uang, nggak ada jajan, nggak boleh keluar, itu. Wah, tahu sendiri. Ini bagian kesantian tahu. Bagaimana secara nasab asal zina, ya, dinisbahkan ke ibunya, ya. Langkah apa yang harus diambil oleh orang tua kalau anaknya melahirkan anak asal zina? Wah, mohon maaf ya, saya nggak bisa ngasih solusi, ya. Nah, barakallahu, sudah terjadi. Nah, baru tanya. Harusnya tanya dulu, anakku boleh gak pacaran gitu, gak boleh. Ini gara-gara itu. Kalau ini ruwet, nah, kalau ngurus yang ruwet-ruwet itu gak bisa, ya. Nah, orang tua yang bingung, apa yang harus dia lakukan gitu, ya sila lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Nah, sudah terjadi. Nah, tetap nasabnya ke ibunya. Bagaimana bisa menutup rasa malu? Sudah memalukan, gak bisa ditutup, sekalian saja dipetik
betulkan yang rawat itu. Resikonya ya kamu harus malu. Tapi sementara daripada malu terus, suatu ketika akan ketahuan. Nah, bagaimana? Ya sudah, gak boleh dinikahi sampai melahirkan. Kalau sudah lahiran baru dinikahi, ya. Kalau sudah nikah sah, anaknya tadi itu mahram, tapi tidak dinasabkan ke bapak. Anak biologisnya, tapi tidak dinisbahkan ke bapaknya, walaupun sudah nikah dengan ibunya. Juga nggak dapat warisan dari bapaknya. Nah, malu, ya memang memalukan, resiko. Makanya sebelum terjadi pikir dulu. Ngurus kakak, anak sopo, bilang anak hasil zina. Oh, malu. Makanya Thomas, kalau memang kamu malu itu, pikir dulu sebelum terjadi. Jangan membolehkan anak itu bergaul bebas. Kalau kayak gini, masa saya yang harus mikir? Itu Barakofikum. Kalau mendengarkan curhat tak dengarkan, tapi kalau harus memulai dari awal, sudah rawat itu. Yang bikin rawat nasab itu ya zina itu. Makanya disebut perbuatan fahisyah, keji, memalukan, itu zina. Nah, jangan coba-coba. Kalau udah waktunya nikah-nikah, ya. Nah, nanti jadinya seperti ini, rawat. Ada yang mengalami semacam itu, nggak ketahuan, tapi giliran anak perempuannya itu sudah dewasa, nikah, dia nggak boleh jadi wali. Bapaknya tadi itu akhirnya diserahkan ke wali hakim. Ketika ditanya sama temannya, kamu pintar bahasa Arab, kamu juga biasa melafadzkan Arab, kamu gak mau menikahkan anakmu sendiri, kok malah diserahkan ke pihak hakim itu KUA. Mau ngomong apa? Aku biyen zina. Malu. Ya, rawat ya kan? Nah, memang gak boleh. Walaupun dia sudah menikahi ibunya tadi itu secara sah, tapi tetap anak zina tadi gak boleh dinisbahkan ke bapaknya. Nasab dong enggak, warisan enggak, kewalian juga enggak. Rawat gak? Dia harus memanipulasi kakak, memanipulasi yang lain-lain. Jadi terus dia berdusta, terus berdusta. Tapi kalau jujur, dia malu dan terus malu. Dan memang perbuatan itu memalukan. Resikonya ya kamu harus menanggung malu sepanjang hidup. Itulah sebabnya. Pikir dhisik. Anakmu jangan dibiarkan bergaul bebas. Waliyadzubillah. Dan ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik. Ujung-ujungnya tadi itu hamil langsung dinikahkan, udah pelanggar ya. Anaknya dianggap anaknya, nasabnya ke bapaknya, melanggar lagi. Ketika menikah dinikahkan, padahal gak sah. Gak sah. Akibatnya fatal. Harusnya dirajam sampai mati, selesai. Solusi sudah selesai. Kalau sudah menikah, kalau
belum menikah, nah, cambuk, tapi masih belum selesai. Tetap anaknya itu. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, tapi bagi kayak ada yang merasa sebagai anak hasil zina, kesalahan itu kesalahan orang tua Anda enggak salah ya. Tapi jangan niru orang tua ya. Nah, jadi anak yang soleh. Barakallahu. Jangan malu nulis fulan ibnu fulana. Kamu kok fulan ibnu fulana? Berarti kamu tuh anak zina. Iya. Tapi saya bukan pesina. Ya. Malu gak dia? Ya malu, tapi lebih baik terus terang daripada dia nanti berdusta terus. Itu rawatnya zina. Nah, wallahu ta'ala al-bisawab. Ini bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan atau atas dasar yang lain yang mana mungkin ucapan saya banyak yang menyinggung perasaan, kurang sopan dan tindak tanduk saya selama di sini kurang sopan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua dan anak-anak kita dari segala bentuk fitnah dan kejelekan. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.